Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Demikianlah telah sama-sama kita ikuti pembacaan kisah Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dibacakan oleh Ibu Majelis Ta'lim Al-Hamidiyah di bawah pimpinan guru kita Al-Karamah Ustazah Ganda Haja Hamidah. Mudah-mudahan apa yang telah kita ikuti bersama kiranya kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selamat jalan kepada guru kita Al-Karamah Ustazah Ganda Haja Hamidah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan sehat, afiat dan bimbingan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya sama-sama kita ikuti dan kita dengarkan pelajaran ilmu atau nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Karamah Ustazah Ganda Dr. Haja Hamzatus Saniyah Haji Abdullah Syafi'i. Mudah-mudahan apa yang beliau akan sampaikan di hadapan kita Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kepada guru kita dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. An-Nawaha. Ibu dibuka buku doa. Al-Fatihah An-Nawaha halaman 3. An-Nawaha yaftahu alaina futuhal arifin. Ketemu. Wa yufaqihuna fiddin wa yarzuquna kamalan ikhlas wal yamin. Amin. Summa ila al-akhir ulama al-amilin wal awliya as-salihin, khususan ila
ketua panitia pengurus daripada Majelis Taklim Bulanan Asyafiah Adinda Haja Laila Sakinah MSD. Kita doakan Adinda saya yang wajahnya 11-12 sama saya, ya, yang setiap kali sebulan sekali mengatur semua yang tersedia di sini, baik dia cek karpetnya, dia cek sound systemnya semua. Mudah-mudahan senantiasa selalu dalam sehat dan keberkahan. Wabil khusus yang baru saja selesai memimpin pembacaan Yasin, tahlil dan tazkir maulid, yaitu dari Majelis Taklim Al-Hamidiyah, pimpinan Al-Karamah Ustadzah Haja Hamidah Hamdani. Kebetulan dekat dari sini di Jatiwaringin, beliau Majelis Taklim Al-Hamidiyah itu rumahnya, taklimnya, rumah Ustazah Hamidah sama saya, kata orang Jakarta, Lengger. Tahu Lengger? Dekat sebelahan sama saya. Jadi Masya Allah tadi yang memimpin Ustazah Suryani MC-nya, Ustazah Dr. Ada Suryani yang memimpin MC, dan para Ustazah yang semua tergabung di Jatiwaringin tadi ada di depan kita barusan. Alhamdulillah. Jadi perputaran oleh Majelis Taklim ini bergantian memimpin. Saya bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan nanti bulan depan lagi siapa yang pengen tampil silahkan tulis namanya, handphonenya, Majelis Taklimnya apa, hadrohnya. Tapi kalau hadroh bukan lembaga, hadroh karena kalau lembaga kagak nampol maulanya, artinya gak begitu kencang yang mulia, karena banyak kan terbatas. Kalau hadroh alhamdulillah. Jadi bagi ibu yang ingin mengisi di bulan-bulan selanjutnya, tulis namanya, kasih panitia di meja depan. Ini Majelis Taklim saya, hadrohnya namanya apa, nomor HP yang bisa dihubungin, kasih aja ke depan. Kalau nggak ketemu sama saya, kasih aja ke panitia. Ya Bu, nanti pulang dari sini tulis Majelis Taklimnya apa, nomor teleponnya berapa. Silakan mengisi panggung aula ini. Memang sejak awal dibuka taklim ini saya ingin kebersamaan dengan kita semua. Ibu merasakan bagaimana bisa berada di panggung ini, yang insya Allah ini adalah tempat yang penuh keberkahan. Ayahanda Al-Walid yang membangun dari aula ini, saya yakin beliau sangat bergembira dan bersyukur bisa ada semua orang Jatiwaringin, Jatimahfud, Jati Asih, bahkan dari Klender sekitarnya, dari Cipinang dan sebagainya, Menanas gitu ya, super semuanya datang. Alhamdulillah, satu bis super setiap bulannya. Taklim dari super yang diatur oleh Abah Ustazah Haja Hasanah, memimpin satu bis setiap taklim sebulan sekali sebis. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi istiqomah. Mudah-mudahan ibu juga yang hadir semua, saya harapkan bisa jumpa kembali sebulan sekali di tempat ini, di mana ayahanda yang membangun pesantren putri, pesantren putra semua, yatim dan seterusnya, UIA semua yang ada sepanjang jalan ini, ayahanda yang memberikan fasilitas buat kita semua. Mudah-mudahan jariahnya kembali kepada almarhum di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Para ustazah yang hadir dari Cakung Gempol lagi datang, Ustazah Saidah, Ustazah Saidah, semua para ustazah, jamaah sekalian yang hadir, yang duduk di majelis ini, alhamdulillah. Saya nggak sebutin satu-satu ya Bu ya,
ini Ibu Fania, tuh ada yang mau tuh Ibu Fania siapin kitab yang menjadi pegangan setiap ketemu saya di majelis ini. Sudah sampai di halaman 18. Barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan memanjangkan umurnya. Lihat halaman 18. Saya ada ceramah lagi di Wenger Atikan. Ya, tapi saya ngomong dulu di sini, ya Bu. Si bagi-bagi waktu. Silakan. Halaman 18. Udah, halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan memanjangkan umurnya. Sini kita lihat. Jadi hadis yang kita bahas kali ini masih berkaitan dengan birrul walidain. Karena kalau ibu lihat asli kitab ini sendiri dibagi-bagi bab-babnya, kita masih masuk pada bab pertama. Bab pertama itu tentang birrul walidain. Nanti bab kedua silaturahmi. Nanti bab ketiga ada lagi. Ya, jadi insya Allah. Jadi masih bicara tentang birrul walidain. Saya yakin ibu yang ikutin dari awal taklim ini tahun 2022. Sekarang nggak berasa ibu. Awal pelajaran memang dari kitab ini. Jadi kitab ini masih di depan ibu nggak ketinggalan. Insya Allah babnya masih bab awal. Ya. Tetapi saya yakin yang namanya birrul walidain adalah ibadah yang utama yang kita amalin sepanjang hayat kita. Insya Allah, bakti orang tua amalan sepanjang hayat, sepanjang umur, sepanjang kita masih bernafas, bakti sama orang tua selama hidup. Kata ibu, ayah bunda saya udah kagak ada, Ustazah. Ada yang nyolot pepes mulutnya. Ayah bunda saya udah kagak ada. Berbakti bersama saya. Bu, kita sebagai anak walaupun ayah bunda tidak sudah berada di alam barzah, tetap bakti kita terus menerus. Sekalipun dia tidak ada di sisi, tahu di sisi, jangan biasanya engkau selalu di sisi. Ayah bunda kita walaupun tidak ada di sisi kita, udah dipanggil pulang ke rahmatullah, tetap anak baktinya terus-terusan jalan terus. Sampai kapan bisa? Sampai diri kita kembali ke hadirat Allah. Masya Allah. Maka bahasan kita hari ini masih dalam birrul walidain. Memang begitu isi kitabnya. Kita ikutin alurnya, kita ikutin jalan hadis yang sudah ada di dalam kitab ini. Mudah-mudahan sampai rumah hati amalin. Mari kita lihat halaman 18. Tidak boleh memohonkan ampunan bagi orang tua yang musyrik. Insya Allah kita semua orang tua kita maupun muslim dan muslim. Alhamdulillah. Tetapi di dalam agama kita
doain ya Bu ya. Anak kita, mantu kita, mudah-mudahan punya pasangan yang keluarga muslim. Jangan kesem-sem. Asal dia orang berada, kita kagak lihat bagaimana keluarga. Kita punya anak gadis, kemudian dia punya keturunan. Tahu keturunan? Belum ada keturunan, keturunan. Suka keturunan punya sukaan, ya. Ternyata keluarganya beda agama. Apakah bapaknya lain, agamanya emaknya lain, ibu ya, neneknya lah agama konon, kakeknya lah agama yang lain. Nah, jangan kasih, betul ibu ya. Kenapa? Karena dia pasti punya pengaruh yang besar dalam kehidupan yang kita harapin. Kita kepengen keluarga besar semua dalam muslim dan muslim. Jadi jangan kesem-sem sama orang yang ganteng ataupun duitnya banyak, keluarganya ternyata banyak orang-orang luar agama alias non muslim. Nauzubillah min. Cakep bisa didandani, betul. Cakep asal ada tulus. Ibu beli bedak pakai tulus apa kagak? Beli lipstick pakai tulus. Jadi ternyata cakep bisa asal ada tulusnya. Yang penting duit. Cakep ganteng bisa diatur ibu. Ya Bu ya, sekarang mau banyak ibu mau pinjol aja bisa pinjolnya, ya. Asal ada tulusnya. Jadi lihat keluarganya, apakah keluarganya beragama dengan baik. Ibunya, ayahnya, kakeknya, neneknya, misalnya. Ya, jadi kalau ada yang mau sama anak kita, mau bobesana, kata jangan tak bobesana, bobesana lihat-lihat. Karena nanti dia akan punya keturunan yang menjadi keluarga besar kita. Keluarga besar kita. Jangan sampai nanti ada orang tuanya yang non-muslim. Nauzubillah min dzalik. Sebab cari cakepnya gampang, cari gantengnya gampang, cari kerennya juga gampang. Tinggal bawa ke mall beli baju yang cakep ya. Ya Bu ya, beli baju yang cakep. Berarti yang kemarin kurang cakep kali. Beliin yang cakep, dandanin yang bagusan. Gampang kalau masalah yang seperti itu. Yang penting keimanannya, akhlaknya, keluarga besarnya, semuanya muslim dan muslim. Sebab kita lihat di sini tidak boleh memohonkan ampunan bagi orang tua yang musyrik. Kita baca bersama-sama hadis ini, tabarrukan, bersahabat dengan nafasnya Nabi kita Muhammad SAW. Berulang kali saya mengatakan kita tidak bisa berjumpa langsung dengan fisik Nabi kita. Tidak
lewat nafasnya Rasulullah SAW. Itu ayat yang disampaikan, bersahabat dengan nafasnya Nabi kita. Apa yang menjadi nafas Nabi kita adalah yang keluar dari lisan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Hadis-hadis yang keluar dari lisan beliau, kita bersahabat dengan itu semua. Maka ini di majelis ini kita semua membahas hadis-hadis yang sangat indah yang keluar dari lisannya Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin fi qawlihi azza wa jalla, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin ila qawlihi. Yang pakai kacamata kamu yang titiknya ini. Cuma saya pakai kacamata persis dulu. Emang itu dulu. Kama ila qawlihi kama rabbayani shaghira fanasahatuha al-ayata fi qara'atin makana lin-nabi wallazina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ali bin Husain mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkanku dari Yazid An-Nawawi dan Ikrimah. Masya Allah, beliau-beliau yang berjasa menyampaikan hadis-hadis yang indah ini sehingga sampai ke hadapan kita hari ini. Alhamdulillah, berkat jasa beliau-beliau yang tadi kita sebutin namanya. Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, beliau sahabat Nabi yang luar biasa, yang begitu lekat, dekat dengan ayat-ayat Quran yang Masya Allah. Dari beliau kan banyak berbagai tafsir mengungkapkan, jelaskan daripada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dari Ibnu Abbas
hubungan kepada kedua orang tua kita harus menjaga lisan kita. Bu, sama orang tua jaga lisan. Kenapa jaga lisan? Karena dengan lisan manusia selamat. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamat manusia kalau dia bisa jaga lisannya. Apalagi terhadap orang tua, terhadap temen aja bu, CS, bestie, punya. Saya punya banyak bestie saya. Kepada siapapun, wabil khusus kepada orang tua kita, Allah peringatkan, jaga lisan kita, nggak boleh berkata Jadi kalau orang tua ngomong samirna, nggak boleh ngeyel, nggak boleh ngelawan, nggak boleh berlawanan dengan kehendak orang tua kita sepanjang kehendak orang tua kita sesuai dengan syariat agama kita. Harus samirna sepanjang orang tua kita tidak mengajak maksiat kepada Tuhan. Wajib sebagai anak menjaga lisannya, bukan cuma ngerem lepesnya, tapi apapun ibu merendahkan suaranya di hadapan orang. Gak boleh kencengan kita. Makanya bila orang tua kita ngomong, kita atur suara kita selembut-lembutnya. Amin. Ibu gua disuruh lembut, romannya berat terlalu lembut. Jadi pada sekalian, tapi kepada kedua orang tua, emang begitu aturan agama kita. Wala taqul lahuma uffin, perkataan aja nggak boleh. Insya wala tanharhuma, jangan kata kita ngomong ya sama dia, sama orang tua kita, masya Allah diatur sebaik-baiknya, jangan menghardiknya. Wa qul lahuma qawlan karima, itu ayat Quran bilang, berkatalah kepada keduanya dengan kata-kata yang mulia. Ngomongnya ngomong yang mengandung kemuliaan, jangan ngomong yang jelek-jelek gitu ya bu. Ya pasti ya bu, sama orang tua ngomongnya yang bagus-bagus yang mengandung kemuliaan, insya Allah. Kemudian jika salah seorang keduanya sampai berkumpul lagi dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan pada keduanya, janganlah kamu membentak keduanya, wala tanharhuma, membentak. Bu, kita kadang-kadang suka keceplosan, ya. Orang tua kita minta sesuatu, ibu lagi ngapain tadi, minta dulu dong sih. Coba nggak begitu kita. Nah aja dong sih. Nadanya aja kata orang sekarang tegas. Tahu tegas? Enak dari kuping kita. Oh, kan? Sambil dengerin saya sambil dengerin. Wala tanharhuma, jangan membentak. Gak boleh. Kita kadang-kadang suka gak sadaran, orang tua kita manggil, nanti nafsu. Apalagi kalau bilang mau
jangan kamu hati keduanya, gak bapaknya, gak ibu kita. Ibu ya, insya gak boleh menghatinya. Kata-kata, ya istilah kata itu kata-kata yang gak ngenakin. Tanpa rumah, menghardiknya omongan yang bikin dia tersudut. Oh, bisa. Pak, kita fokus dia. Ya Bu, jangan kita berpikir begitu. Kenapa? Karena dia orang tua kita. Walaupun pendidikannya di bawah kita, kita sekolahnya rada tinggian. Tahu kemana dia? Tinggian. Ibu, tetap walatan hati, gak boleh menghardiknya keduanya. Insya. Kemudian ucapkanlah Allahumma qaulan kalimah, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang mulia. Kemudian rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kesayangan. Di hadapan orang tua kita, rendahin diri kita. Gak boleh ngerasa lebih tinggi. Walaupun kita sekarang jadi anak yang paling banyak duitnya. Halo? Ini orang tua kita, dari yang itu. Kita sebagai anak, alhamdulillah emang kita duitnya banyak. Di antara adik-adik kita, di antara kakak kita, kita yang paling banyak, bukannya kita seenaknya orang tua kita. Sebab kita bisa begini doa dari orang tua. Jadi kita ini tidak bisa memposisikan diri lebih tinggi dari orang tua. Hatta kita punya sesuatu yang melebihi dari orang tua. Mungkin orang tua kita orang yang biasa saja, tapi ternyata kita punya rezeki, bisa banyak, bisa makmur hidup kita. Tapi tetap kita asalnya dari beliau berdua. Betul Bu? Jadi jaga kemuliaan orang tua kita. Rendah kita di hadapan beliau. Gak pernah merasa lebih hebat. Sebab biasanya orang yang duitnya ada, kadang-kadang tahu kadang-kadang selalu lagunya. Tahu selalu lagunya. Aku yang paling banyak duitnya, lagi ada acara kan aku paling belakangan datangnya. Ya punya duitnya udah kasih, kan udah kasih duluan. Bu, kita ini sama orang tua yang bikin dia senang apa? Cari kesenangan di hati orang tua. Jangan kesenangan di hati kita. Kebanyakan kan kita bikin membuat merasa senang karena senangnya ada di dalam hati kita doang. Betul. Kita tidak memikirkan bagaimana caranya kesenangan itu ada di hati orang tua kita. Maka ketika orang tua kita merasa senang, insya Allah Allah senang melihat wajah kita. Maka banyak-banyak cari yang bikin hati orang tua kita senang, insya Allah. Ibnu Umar, satu kisah pernah saya sampaikan di hadapan ibu semua. Satu ketika dia berjumpa dengan baginda Nabi Yuna wa Azimuna Muhammad. Beliau berkata, ya Rasulullah, aku ingin melihat Allah tersenyum padaku. Bagaimana caranya supaya Allah senang melihat wajah? Apa kata Nabi? Bikin senyuman di wajah orang tuamu, maka saat itu Allah tersenyum memandang wajah. Oh, bikin senyuman
tua kita mesem karena itu, maka otomatis Allah senang memandang wajah. Amin. Kita bikin senyuman orang tua kita gara-gara kita jadi senang hatinya. Tahu jadi senang hatinya? Orang tua kita jadi gembira karena kita mesem dia lihat kita. Maka kata Nabi, saat engkau bisa menghadirkan senyuman di wajah orang tuamu, maka saat itu Allah sedang tersenyum memandang wajah. Kita bikin senang hati orang tua kita sehingga dia mesem senang menghadiri kita, maka saat itu Allah lagi senang melihat wajahnya. Itu yang diucapkan baginda Nabi Yuna wa Azimuna Muhammad SAW. Ketika Ibnu Umar bertanya kepada beliau, bagaimana caranya agar Allah senang melihat wajah ya Rasulullah? Saya tidak tahu bagaimana caranya. Maka Nabi jawab, bikin wajah orang tuamu tersenyum padamu. Nanti kan kalau tersenyum senang, masa iya orang tua terbiasa. Ya udah, dia senyum karena senang sama kita, senang sama ucapan kita, senang sama akhlak kita. Dia besok tersenyum, maka kata Nabi saat itu Allah sedang senang tersenyum memandang wajah. Amin ya Allah. Maka walaupun rumah jangan engkau membentak keduanya hati. Insya Allah berkatalah dengan kata-kata yang baik. Ibu ada sekalian, rendahkan dirimu pada keduanya, penuh kesayangan sambil engkau berucap Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Ini ucapan Rabbighfirli wa liwalidayya menjadi bukti ibu berbakti kepada kedua orang tua dengan berdoa untuk orang tuanya. Saya baca dalam sebuah kitab ada riwayat salah satu bukti kesolehan seorang anak, salah satu bukti ini tanda-tanda soleh atau solehahnya anak kepada orang tuanya, dia senantiasa memohonkan doa untuk kedua orang tua. Salah satu tanda dia soleh atau solehah kita. Jadi bagi orang yang jarang mendoakan orang tuanya, kata itu pengantar gue ingat doain. Nah itu bahaya. Jangan kalau ingat saja di setiap untayan doa yang ibu minta, kita kan banyak permintaan kita ibu, ya doa kita kan banyak banget. Makanya kalau mau berdoa panjang pasti tulis ibu ya minta ini aku berdoa. Di banyak begitu untayan doa yang kita sampaikan kepada Allah, maka sisipkan doa buat kedua orang tua kita. Insya Allah. Maka salah satu tanda solehkah kita, solehahkah kita sebagai seorang anak, yaitu anak yang tidak pernah melupakan untuk berdoa minta ampun buat kedua orang tua. Insya Allah. Jadi insya Allah kita termasuk anak yang soleh dan soleh. Kenapa? Karena kita tidak pernah meninggalkan doa buat orang tua kita masing-masing. Insya Allah. Kenapa kita mintain ampun orang tua kita? Kita minta Allah kasihani mereka berdua, karena dengan sabab mereka berdua lah yang memberi kasih sayang saya dari sejak kecil. Kama Rabbayani. Kita bakti sama orang tua kita. Kalau ibu merasa susah berbakti, kata ulama
biasa pakai hak tinggi. Halo, sekarang pakai flat shoes yang kagak ada haknya. Kenapa? Saya sama yang di dalam. Betul begitu. Jalan yang biasa seradang seruduk, udah kagak berani seradang seruduk lagi. Pelan-pelan jalannya kayak putri Solo. Saya bukan putri Solo, saya orang Betawi lagi, jalannya nyeruduk aja. Sebab kalau saya nggak nyeruduk, pokoknya saya susah kemana-mana pindah tempat. Ibu, jadi kita ini waktu mengingat perjuangan yang luar biasa dari orang tua, itu menjadi dorongan untuk menguatkan rasa bakti kita kepada kedua orang tua. Jadi kalau hati kita lagi turun, Bu, manusia kan agak terus lupa terus ya, Bu. Kadang-kadang ya Allah aku bawel banget, ambil lagi, bukan itu ya. Atau apalagi yang diminta, apalagi yang harus kita tunjai. Kadang manusia suka naik turun, Bu. Maka kama robayani sohibah. Ingat bagaimana perjuangan yang hebat dari orang tua kita selagi kita masih lemah, masih kecil, masih bocah, bayi kagak bisa ngapa-ngapain. Ibu ya, mau nyusu harus susu orang tuanya, dijambak-jambak baju kita. Ibu ya, kenapa? Berjuang ya, udah rapi baju kita, udah cakep. Karena kita masih punya anak bayi. Buka lagi bajunya. Udah gitu bajunya kalau ada seletingnya. Kalau kata orang Surti agak busui friendly. Susah dibukanya. Repot lagi. Masya Allah, berjuang orang tua kita. Berliter-liter susunya nggak dihitung. Ibu ke supermarket susu makro. Ibu, betapa orang tua kita memberikan yang terbaik buat anaknya. Gak pernah dihitung. Jadi kalau kita sebagai anak udah hitung-hitung sama orang tua kita, ya Allah, orang tua gak pernah dihitung sama kita. Betul-betul gak pernah, susunya aja gak dihitung. Belum capeknya. Ya Bu ya, capeknya punya anak gak kelihatan capeknya. Berasanya doang. Ya Bu ya, lelahnya doang baru terasa. Makanya Ibu jelas sekali ya, kalau kita bisa bakti sama orang tua kita, ada ujian yang banyak itu pasti. Kenapa? Pahalanya besar, ujiannya besar. Ujian setan di kuping kita yang ngasih tahu begini, udah jangan dulu, ngapain sih Pak? Kan udah dengerin kan dia panggilan. Ya Bu ya, Ibu, kalau orang tua kita sudah tidak ada, Ibu pasti rindu. Betul. Handphone Ibu yang biasa bunyi dari orang tua kita sudah tidak terlihat namanya lagi. Gak ada bunyi telepon dari beliau. Yang biasanya di nomor telepon yang keluar tuh waktu manggil kita kadang-kadang lihat dulu deh. Gue lagi ngobrol, kita lagi begini. Tapi nanti kalau orang tua kita sudah kembali pulang ke rumah tunggu, Ibu pastikan tidak ada dering telepon di seberang sana mengatakan halo bagi ibu kita. Betul? Kita kadang-kadang sekarang dengerin lagi dulu dong kalau berikut. Orang tua kita nanti satu masa, kata orang tua saya, kata ayah ada satu masa. Ada satu masa ini. Satu masa akan tiba saatnya Ibu kangen, Ibu rindu. Tidak ada lagi telepon yang nyari kita dari bunda kita tersayang. Betul? Ibu lihatin handphone yang tadinya Ibu anggap enteng, kalau kita telepon sama kita. Satu masa Ibu rindu, kangen sama suara dirinya
biasanya bunyi dengan suara orang tua kita yang kita sayang. Tidak ada lagi bunyi nama itu di handphone kita. Masya Allah. Maka marilah saat orang tua kita masih ada, ingat kebaktian kita, perjuangin bakti kita dengan mengingat begitu banyak perjuangan beliau yang luar biasa pada kita. Insya Allah. Ayat ini dihapus dengan ayat 113 dari surat Taubah. Tidak selayaknya bagi kami untuk memintakan ampun bagi orang yang musyrik meskipun mereka adalah kaum kerabat, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka. Jadi ketika ayat ini sampai kepada kita bahwa kita doain orang tua kita, tapi datang ayat itu yang mengatakan bahwa mendoakan orang tua kita yang bisa sampai hanya orang tua yang seiman dengan kita. Kalau orang tuanya musyrik, gak nyampe doa. Tidak satu frekuensi. Paham tidak frekuensi? Ibu kan kalau berteman kan udah gak frekuensi. Gak cocok sama dia, gak mau ke besti sama dia. Betul-betul. Nah kita mendoakan orang tua kita adalah orang tua kita yang memang seiman. Saya lanjutin lagi, belum bisa berhenti sampai di situ. Saya baca di dalam riwayat yang lain, boleh mendoakan orang tua kita yang musyrik asal orang tuanya masih hidup. Kalau udah wafat, close, udah tutup. Kayak ibu mau beli apa-apaan udah tutup. Itu bisa. Jadi tertutup doa seorang anak bila orang tuanya musyrik saat kalau orang tuanya itu sudah meninggal. Kalau masih ada napasnya, orang tuanya musyrik karena masih hidup, ya masih ada napasnya, kita masih bisa mendoakan. Kenapa? Mengharapnya dan tidak mengharapin apa? Boleh. Contohnya apa Ustazah? Saat Nabi berada di kota Taif. Saat Nabi berada di mana? Apa yang Nabi ucapkan? Ketika Nabi dihadit, dilawan sama orang-orang musyrik di kota Taif, disambitin, diusir, di segala macam dalam ya. Turun malaikat. Ya Rasulullah, engkau sudah terluka pada udara, disambitin, diapain mereka. Kalau engkau izinkan, penjaga gunung malaikat menawarkan kepada Nabi, akan aku runtuhkan, aku timpakan kepada mereka yang sudah melukai ya Rasulullah. Tapi apa jawab Nabi? Jangan. Nabi udah berdarah-darah, udah di segala macamnya ditawarin, tapi beliau gak mau. Lain sama kita. Mulai usaha lain sama kita. Kita kalau lagi gedek sama orang, teman kita kata gini, buat temenin lo, gue bantuin, gue kata ibu enak nih, ya ada yang sefrekuensi sama gue, dia mau memorir, tadinya nggak ada nyala, lama-lama Masya Allah dikit masih. Kata ibu senang banget hatinya ada yang bantuin gue udah temennya. Lain akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika
belum? Ibu ada yang sakitin, ada yang ngomongin, ada yang bikin luka hati. Kira-kira Bu, ibu pengen doain dia apa? Belajar waktu sebutnya tidak ya. Nabi ucapin ketika malaikat penjaga gunung nawarin untuk kalau engkau izinkan saya runtuhkan gunung ini, saya timpain aja mereka jahat semua sama engkau ya Rasulullah. Tapi Nabi bilang jangan diruntuhin gunung ya. Hidayah kasih, petunjuk kasih mereka ya Allah. Dan didoain orang-orang itu, orang musyrik didoain. Berarti boleh kita doain orang musyrik selama hayatnya masih hidup. Yang kada boleh kalau orangnya rumah. Apa dia taubat? Orang udah kafir, gak bisa lagi minta ampun sama Allah atas kemusyrikannya, makanya tidak diperbolehkan dalam agama kita. Jadi anak bisa memintakan ampun buat orang tuanya sekalipun orang tuanya masih musyrik, supaya apa? Mengharap Allah masih kasih kesempatan dia dapat hidayah. Tapi kalau udah wafat, udah tidak bisa lagi bersama diri, karena di akhirat udah lain jalur, lain jurusan. Gua kesono ke neraka jahanam orang musyrik, ibu ya. Jadi kita tidak bisa lagi berdoa buat mereka, sekalipun dia orang tua kita. Tapi kalau dia sudah wafat, tidak bisa lagi kita doakan. Kita bisa doakan mohon ampunan selama orang tua kita yang musyrik itu masih ada umurnya, supaya Nabi tidak seperti yang diucapin sama Nabi ketika di kota Taif. Dia mengatakan, ya Allah kasih mereka Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dia nggak tahu, mereka itu begini karena nggak tahu siapa diriku, kata Nabi. Maka di dalam kitab ini diperbolehkan kita untuk mendoakan orang tua kita sekalipun orang tua kita musyrik. Insya, tapi saya yakin orang tua kita semua untuk jadi muslim dan muslimah, sehingga jalur dalam doa kita memang searah dengan
dengan tujuan kita masing-masing dalam satu bendera dengan orang tua kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam kesempatan ini kita jadi tahu betapa sayangnya kalau ada dari keluarga kita yang di luar agama kita. Kenapa? Banyak yang tidak bisa kita lakukan. Khususnya bila dia mati dan tak bisa lagi kita mintain ampun sama mereka. Jadi sangat rugi. Padahal kalau orang tua kita dalam satu agama dengan kita, seiman dengan kita, sepanjang hayat badan kita masih ada, kita bisa mengirimkan istighfar buat mereka di alam kubur. Khususnya orang tua kita yang kita cinta, yang muslim dan muslimah, sepanjang hayat masih ada, kita tidak pernah lupakan untuk mintakan ampun kepada mereka. Insya Allah. Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, semua doa harus butuh keyakinan. Saya gak lompat di dalam pembahasan halaman 20 bulan depan aja itu karena panjang. Saya tinggal mengatakan cara Allah menjawab doa kita. Kita doa. Saya tambahin aja, tidak ada di kitab, tapi pembahasan dari saya. Ibu, ketika kita berdoa kepada Allah harus punya dasar yakin. Ibu berdoa apa aja harus yakin. Jangan di hati ibu merasa diterima apa ya doa aku ya. Suka gak gitu? Halo? Pertama harus yakin. Kalau berdoa di hati harus yakin. Dia di doa tadi ya. Yakin buat apa? Yakin Allah akan mendengar doa kita. Allah mau lain amal pendengaran kita. Allah itu sampai maha. Ibu ngomong pelan Allah dengar. Ibu ngomong sambil mewek Allah dengar. Allah maka yakinlah kepada Allah. Punya keyakinan Allah maha mendengar. Itu harus ada dalam iman di dalam kita. Insya Allah. Sebab orang yang berdoa setengah keyakinannya berarti itu menyaksikan ragu-ragu dengan kekuatan Allah. Itu tidak boleh. Ibu aja sanksi bagaimana Allah akan menaikkan semua hajat yang ibu sampaikan. Ya, jadi yakin itu nomor satu. Kita terkadang kalau ngomongin yakin percaya iya tapi yakin agak. Benar kan? Suka gak begitu? Percaya sih saya tapi kurang yakin saya. Saya minum kopi tapi udah habis.
husnuzon ibu udah tahu dong. Di dalam hati ibu udah yakin Allah dengar, ibu harus punya husnuzon, nyangka baik. Doa saya ibu, amin. Yang saya minta dikasih kemudahan. Jadi husnuzon itu penting. Sebab kita itu manusia kadang-kadang banyak husnuzonnya daripada husnuzonnya. Betul betul. Banyaknya husnuzonnya daripada husnuzonnya. Kenapa? Karena ibu seneng yang namanya kirain. Kirain dia begitu. Kirain dia orang begitu. Saya paling gak menunggu orang kira-kira. Kira-kira kita belum tentu. Betul. Kebanyakan salahnya ngira-ngira, kebanyakan salahnya daripada benernya. Apalagi kepada diri orang lain. Kan orang lain kan kita cuma tahu casingnya doang. Emang ibu tahu isi hatimu yang paling dalam? Gak tahu. Jadi kalau kita mengira-ngira orang lain sesuai perspektif kita, biasanya kita melakukan sesuatu sesuai apa yang ada di pikiran. Oh, gue nyangka ini jelek, maka itu lakuin aku ini jelek aja. Karena pikiran perspektif kita lihat dia negatif, maka kita akan berakhlak dia sesuai yang ada di sini. Betul. Saya suka tulis di status WA saya. Ketika kita punya perspektif sama orang, nenek apa sih perspektif? Ya, maka tidak akan begitu juga cara menghandle-nya, cara kita melakukan sesuatu kepada dia. Karena pikiran kita jelek, maka tingkah laku kita pada juga bakal jelek. Karena kita di sininya menganggap doa kita juga nggak tajam-tajam banget. Akhirnya kita merasa tahu yang paling dimasuk nggak terima ya gimana lagi. Sungguh kita sama manusia aja nggak boleh sungguh. Ibu, sama manusia harus baik sangka. Baik sangka. Supaya apa? Supaya kita mengurangi perbuatan-perbuatan negatif kita ke dia. Karena kalau kita sangkanya buruk, pasti kelakuan kita ke dia bakal buruk. Logika kita main. Makanya diperintahkan sama Nabi, suruh kita sama Allah ihsanu zanni billah. Ihsanu zanni billah. Bersangkalah yang baik pada Allah. Kata baik. Kata baiknya apa? Doa yang saya ucapin di kubur diterima. Dan namanya ihsanu zanni. Kemudian yang ketiga, ketika kita berdoa udah punya keyakinan mantap. Kedua, kita husnuzon sama apa yang kita ucapin, Allah dengar, Allah terima. Gak sanksi, gak ragu, ya yakin, gak ada sangka-sangka segala macam yang masuk dalam dada kita. Yang ketiga, ibu banyakin istighfar. Sambil doa kita dikabul, sambil banyakin minta ampun, biar dosa kita terkikis. Karena orang yang susah dikabul doanya karena memang dosanya masih gerus dengan istighfar. Banyakin minta ampun. Jadi banyakin istighfar. Kalau dia punya husnuzon, ibu banyakin istighfar. Minta ampun banyak.
yang terakhir supaya doanya dikabul, banyakin sodako. Ibu berdoa-doa kemudiannya berdoa ambil doer-doer. Tapi Allahumma sedekah itu yang mendorong cepatnya laju doa kita sampai kepada Allah. Amin. Hajat-hajat ibu yang ibu inginkan terdorong terkabul dengan bantuan sedekah yang ibu berikan. Insya Allah. Ini syaratnya kalau pengen doanya banyak istighfar, berarti ibu udah minta ampun, kurangin dosa, kurangin maksiat. Itu udah termasuk di bagian ketiga istighfar. 5 menit lagi. Jam berapa sih? Ibu anggap aja 13-an. Habis sudah. Ibu. Cara Allah jawab kita gimana sih? Kan kita pengen tanya itu, Allah jawab itu gimana sih? Doa saya mana yang udah setahun yang lalu, tapi dicari, saya tungguin. Setahun yang lalu sampai hari saya kangen-kangen ya Allah. Emang bagaimana sih Allah tuh cara kita? Ibu pengen tahu agak kurang dengar saya. Cara sekarang kan ada tiga kita ya Bu ya. Sekarang ibu pengen tahu cara Allah menjawab doa-doa kita. Masya Allah. Saya nggak tahu senang lagu yang saya masukin di status saya. Kemana pergi doa? Saya lupa kalau saya nggak bisa nyanyi saya. Kemana pergi doa? Yang tentu memang saya nggak bisa ceramah pakai nyanyi, emang bukan ya, bukan pak saya. Karena ayah anda saya nggak pernah ceramah sambil nyanyi. Jadi saya anti ceramah ada nyanyi. Walaupun saya senang dengar senandung, senang dengar lagu senandung yang bikin saya kembali feel saya enak. Cuma itu doang, nggak ada keinginan apa-apa. Kalau saya suka masukin lagu di status, ibu jangan heran. Saya nggak kebaik-baiknya, saya senandungnya aja saya senang. Untuk saya kembaliin refresh sama saya, aktivitas saya. Kalau menonton kan gak enak dulu ya. Monoton itu model kan cepet lelah. Tapi kalau ibu bisa ada jeda untuk refresh pikiran kita, akan ngegasnya lagi lebih enak. Ya, refresh lagi pas. Itu doang bisanya ya. Doa-doa kita yang kita layangkan kepada Allah di sepertiga malam itu sangat yang paling mahal. Kalau ibu pengen tahu kapan doa terbaik untuk aku melayangkan, menembus ya Bu ya, kehadiran Allah di saat sepertiga malam yang terakhir. Itu paling
Gimana kamu bermata susah? Kita berdoa, kita menanjak kepada Allah, kita sujud kepada Allah, kita angkat kedua tangan kita. Itu saat yang Masya Allah doa kita dikabul. 3 cara Allah menjawab doa kita. 3 cara. Halo, 3 caranya. Yang pertama, yang aku kabulkan doa saat ada yang kontak dikasih. Ada nggak yang kontak? Allah bisa nggak kasih doa yang kita minta dikasih sekarang juga bisa. Karena Allah itu maha kaya, Ghani. Allah kabulin semua doa sekarang juga, tidak membuat pengemis. Kalau kita itu orang minta apa kita kan jangan sekarang habis semua. Besok aja. Karena keterbatasan kita sebagai manusia. Kalau Allah itu unlimited, tidak terbatas apapun yang ada. Semuanya tidak ada batasnya. Makanya apapun yang kamu minta, kalau Allah yang Allah mau, Allah kasih kun. 1 kun fayakun. Sekarang juga artinya yes. Nomor 1 yes. 3 cara doa itu. 3 caranya Allah mengabulkan. Yang pertama yes. Kun. Bahasa kita kun fayakun. Bahasa orang di sono sekarang orang kun yes. Iza aroda syai'an kun. Itu udah apa lagi? Orang di ujung Yasin. Tapi kan kita mengerti maksudnya kemana. Ya, iza aroda syai'an ayyakula lahu kun. Yang kedua, jadi jangan kaget kalau Allah udah pengen ngasih sekarang. Ibu tungguin ya Allah, anak saya siapa sih? Kapan sih datang jodohnya? Kalau Allah berhendak juga nggak pakai lama. Tahu-tahu Allah kasih seseorang yang anak kita benar-benar dia benar-benar kita. Tahu-tahu jodohnya dia, ibu kagak bayang-bayang. Ternyata datang doa yang selama ibu cari baru doa kemarin. Ibu lagi pengen punya duit, ya Allah, saya pengen sedekah ya Allah. Tahu-taunya alhamdulillah datang rezeki. Ya Bu, iza aroda syai'an yakun lahu kun. Jadi nomor 1 kun fayakun, caranya Allah. Nomor 2, bagaimana caranya? Memberikan. Habis katanya, saking dipakai dulu. No, Allah
dengan sesuatu yang lebih baru. Ketiga, tunggu. Dia ditungguin loh kita. Allah tangguhkan. Kita disuruh tunggu. Doa-doa saya tungguin terus-terusan. Allah bilang tungguin. Enggak sekarang Allah kasih langsung. Aku akan kasih jawab doa-doamu di waktu yang tepat. Halo? Di waktu yang paling tepat. Kita kan kadang-kadang kalau minta kalau bisa semuanya sekarang. Duit sekarang. Betul? Kesenangan sekarang. Pengen yang enak-enak sekarang. Semuanya serba. Tapi yang ketiga ini kata Allah, tunggu. Allah akan kasih semua doamu di waktu yang paling tepat. Kalau dikasih sekarang itu dia yang minta yang ini minta 2 ember, yang ini 3 ember, yang ini 4 ember cucian, tapi dikasih sekarang juga sepi hati saya. Kata ibu boleh kita bilang mana yang pengen jalan-jalan, pengen pegang 3 ember, dia dapat 2 ember semua nih. Permintaan ibu tentang ini dibuatkan sekarang. Kagak ada yang lain sekarang sepi. Terlalu enggak? Makanya kita harus punya husnuzon. Allah kasih di waktu yang tepat. Semua apapun di waktu yang tepat, di waktu yang terbaik menurut Allah. Jadi sekarang kalau kita berdoa, apa yakin ibu ya ibu tahu bagaimana cara Allah menjawab semua doa-doa kita. Mudah-mudahan ibu pahami panjang lebar saya menyampaikan. Saya yakin kita bisa jumpa lagi di bulan yang akan datang. Ibu, saya sedikit pengumuman bagi ibu yang pengen umroh sama saya setelah Maulid perginya. Jadi dari sekarang nabungnya. Halo, pengen belajar sama saya, pengen ngopi bareng sama saya, ya Bu ya. Perginya bareng sama saya, satu pesawat, satu mobil sama saya, habis Maulid berangkat. Insya. Jadi dari sekarang kita siapin rezekinya, nanti ikut Ustazah
insya Allah nanti diberikan supaya ketika naik ke atas panggung saya lempar umpan bisa 5 mikrofon, backing vokalnya jadi 6 volt. Tapi bagi ibu yang ingin, cepetan saya bersiap, saya mau datang ke lender. Sambil kita baca selawat.
حمدا شاكرين حمدا حميد حمدا يوفي نعمه زيدا يا ربنا ترحم كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن وملك وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا لطيف يا خبير الطف بنا فيما جرت به المقادير ودبرنا بأحسن تدبير في خير وعافية. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العافية، نسألك تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك شكر العافية، نسألك الغنى عن الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Saya bersyukur kedatangan ibu satu aula. Mudah-mudahan bulan depan Lupe datang bawa temannya, bawa familinya, kembali jumpa di bulan yang akan datang dalam sehat.